Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan jasmani maupun keadaan rohani. Karena mungkin ada yang belum kenal dengan saya izin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Dika Arya Firmansyah, usia 20 tahun. Ibu saya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, ayah saya berprofesi sebagai wira swasta dalam bidang konveksi. Jadi bagi bapak atau ibu mungkin coach ingin membuat kaos, seragam sekolah atau seragam apapun bisa hubungi saya atau ke orang tua saya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul mengenal dunia pendakian. Apa itu pendakian atau itu apa itu pendakian? Mendaki gunung adalah kegiatan naik ke puncak gunung dengan berjalan kaki melalui jalan tertentu, baik untuk olahraga, pengalaman, ataupun petualangan. Apa yang akan dibahas? Yang pertama adalah apa yang harus dipersiapkan di dalam pendakian. Yang kedua, istilah di dalam pendakian. Yang ketiga adalah fun fact. Kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama adalah apa yang harus dipersiapkan. Yang paling pertama yang harus dipersiapkan adalah fisik, karena kegiatan ini membutuhkan tenaga yang besar. Medan gunung biasanya terjal dan menanjak, sehingga tubuh harus kuat agar tidak mudah lelah. Yang kedua adalah mental. Dengan mental yang kuat, kita bisa tetap tenang ketika menghadapi cuaca yang buruk, rasa lelah, dan rasa takut. Yang ketiga adalah pakaian. Kita harus menyiapkan perlengkapan sebelum mendaki gunung agar pendakian berjalan aman dan nyaman. Yang keempat, ini tidak kalah penting, yaitu P3K. Kita harus membawa P3K saat muncak karena bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ketika kita menaiki sebuah gunung. Yang kelima adalah peralatan camp. Kita harus menyiapkan alat camp saat muncak karena pendaki biasanya bermalam di gunung. Yang keenam, kita harus menyiapkan peralatan masak. Kita harus menyiapkan peralatan masak saat muncak karena di gunung tidak ada tempat untuk membeli makanan. Sebenarnya bukan tidak ada untuk membeli makanan. Ada beberapa gunung emang di puncaknya ada yang menyediakan warung. Cuman hanya sekitar 3-4 gunung saja. Yang terakhir adalah logistik. Kita harus menyiapkan logistik saat muncak karena logistik seperti makanan, minuman, dan kebutuhan penting lainnya sangat dibutuhkan selama pendakian. Oke, kita masuk ke dalam istilah dalam pendakian. Yang pertama adalah base camp. Base camp adalah titik kumpul awal dimulainya para pendaki atau bisa diistilahkan sebagai tempat istirahatnya para pendaki bagi yang baru datang ataupun baru yang turun dari gunung. Yang kedua ada simaksi. Simaksi adalah sebuah singkatan surat izin masuk kawasan konservasi. Untuk mendapatkan simaksi ini kita harus membayar dengan jumlah tertentu tergantung dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak gunung tersebut. Pos. Pos adalah tempat istirahat sejenak bagi para pendaki atau bisa juga sebagai patokan seberapa panjang kita telah menaiki sebuah gunung. Camp area adalah tempat para pendaki untuk mendirikan tenda. Kemudian summit. Summit adalah puncak tertinggi dari gunung tersebut atau terkadang para pendaki menyebut dengan istilah summit attack atau mereka perjalanan dari camp area menuju ke puncak tertinggi. Biasanya mereka melakukan summit attack di pukul 3 malam sampai puncak sekitar 3-4 jam itu paling lamanya. Tektok. Tektok adalah pendakian gunung dalam waktu sehari. Jadi mereka naik dan turun dan dalam waktu yang sama. MDPL. MDPL adalah singkatan dari meter di atas permukaan laut. Yang terakhir adalah hipotermia. Hipotermia adalah keadaan di mana ketika suhu tubuh di bawah dalam keadaan normal. Suhu tubuh normal manusia di antara
kisaran 36,5 sampai 37,5 derajat. Berarti apabila di bawah 3,6 itu bisa termasuk dalam hipotermia tapi hipotermia ringan. Selanjutnya, fun fact. Gunung paling terkenal dan indah di Indonesia. Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung tertinggi ketiga di Indonesia dan termasuk juga gunung terindah di Indonesia. Dengan ketinggian 3.720 mdpl. Terkenal juga dengan Jurassic Park-nya Indonesia karena keindahannya. Yang kedua adalah gunung dengan jalur terpanjang. Gunung ini terdapat di Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara dengan ketinggian sekitar 3.466 mdpl dengan nama Gunung Leuser. Estimasi pendakiannya bisa sampai 10 sampai 14 hari. Itu bolak-balik 10 sampai 14 hari. Di gunung ini juga masih terdapat seperti macan, rusa, dan yang lain-lainnya. Yang ketiga ini adalah keindahan sabana. Ini foto saya ambil di Gunung Merbabu. Ya. Nah, ini disebut pohon. Ini disebut juga pohon jomblo karena di antara yang lainnya ya karena nggak ada pohon lain di sana kan. Jadi disebut pohon jomblo. Nah, ini adalah kepercayaan masyarakat. Banyak masyarakat yang masih percaya hal-hal spiritual di gunung. Seperti ini saya ambil gambarnya di Gunung Lawu via Candi Cetok. Nah, ini adalah tempat orang-orang menaruh sesajen. Jadi dari setiap perjalanan dari sepanjang trek ada banyak sesajen yang disajikan di jalan. Dari mulai awal trek sampai di puncak. Banyak sesajen seperti dupa ataupun yang lainnya. Nah, ini adalah keindahan malam di pegunungan. Nah, ini yang saya ambil ini adalah bintang-bintang biasa disebut Milky Way. Ya, saya ambil foto ini sekitar jam 3 malam. Nah, ini adalah foto city light dari Gunung Lawu. City light cahaya city light. Nah, ini saya ambil ketika perjalanan summit trek sekitar jam 3 atau jam 4 malam. Kata-kata sebelum penutupan adalah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Quran surat Ar-Rahman. Kemarin Coach Novi nanyain di mana foto saya. Saya ganti slide terakhir dengan foto saya. Malu. Dari belakang dan Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.